Hai guys, sebelum aku melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk terus mendukung channelku dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Bab 27, Dijebak Cecilia. Setelah menempuh 4 jam perjalanan, akhirnya Miko dan Maura tiba di rumahnya. Maura merasa lelah dan tak enak badan. Ia ingin beristirahat di kamarnya, sedangkan Miko yang sudah ada janji itu harus menemui rekan bisnisnya. Saya langsung pergi ya sayang, kamu istirahat tidur, jangan capek-capek ya. Kalau sudah selesai, saya langsung pulang kok, ucap Miko yang masih duduk di balik kemudinya. Maura turun dari mobil, kemudian berjalan masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, ucap Maura membukakan pintu belakang. Waalaikumsalam, jawab Marni yang sedang menyetrika baju. Kala itu, wajah Maura sudah terlihat pucat, badannya pun terasa lemas. Mungkin karena faktor cuaca yang mulai memasuki fase pancaroba, dari musim hujan beralih ke musim kemarau. Mbok, maaf ya, saya nggak bisa bantuin Mbok. Saya nggak enak badan, ucap Maura dengan mata sayu dan wajah pucat. Loh, kamu sudah makan belum? Cepat minum obat, jawab Marni. Saya hanya ingin istirahat, Mbok. Maura masuk ke dalam kamarnya kemudian tertidur. Miko bertemu dengan Andi, rekan bisnisnya, untuk membicarakan rencana pembelian area tanah kosong untuk pembangunan komplek barunya di daerah Bogor. Ponselnya berdering, rupanya Cecilia yang menghubunginya. Tentu saja Miko tahu jika Cecil menghubunginya bukan karena urusan bisnis. Tanpa berpikir panjang, langsung saja Miko menolak panggilannya. Ia pun melanjutkan perbincangannya bersama Andi. Sialan kamu Miko, berani-beraninya matiin panggilan saya. Cecilia menggerutu sendiri. Cecilia, wanita yang ambisius itu semakin hari semakin menginginkan Miko kembali ke pelukannya seperti dulu. Ia baru menyadari bahwa ternyata tak ada laki-laki yang mencintainya sebesar cinta yang diberikan Miko padanya dulu. Ditambah dengan melihat keadaan Miko yang sekarang sudah lebih mapan dan juga kaya. Ia meminta bantuan Aldo, teman bisnisnya, bersama Miko untuk menjebak Miko datang ke rumahnya. Aldo menghubungi Miko dengan alasan kepentingan bisnis. Awalnya, Miko menolak dan mengajak untuk bertemu di luar. Tetapi Aldo terus memaksa Miko untuk bertemu di rumah Cecilia. Tanpa adanya rasa kecurigaan, akhirnya Miko bersedia mendatangi rumah Cecilia. Ketika Miko tiba di rumah Cecilia, ia heran melihat mobil Aldo tidak ada di parkiran halaman rumah Cecilia. Miko sempat menghubungi Aldo, tetapi Aldo tak menjawab panggilannya. Belum habis rasa penasaran Miko, tiba-tiba saja ia dikagetkan oleh suara dari arah teras rumah Cecilia. Hai Mik, Aldo masih di jalan, sini masuk, sapa mantan Miko yang ambisius itu. Dengan memakai rok mini di atas lutut, juga baju yang memperlihatkan belahan dadanya, Cecilia mempersilahkan Miko untuk masuk dan duduk. Miko tak menaruh curiga sedikit pun pada Cecilia. Ia masuk dan menunggu Aldo di ruang tamunya. Miko duduk dan memandang keadaan sekitar ruangan rumahnya. 7 tahun berlalu, ternyata tak banyak yang berubah. Rumah Cecilia masih sepi seperti dulu, karena kedua orang tuanya tinggal di Sydney, sedangkan Cecilia tinggal bersama pembantu di rumahnya. Silakan mas, ucap pembantu Cecilia menyuguhkan segelas kopi vanilla latte kesukaan Miko. Kamu masih ingat aja sama minuman kesukaan saya, ucap Miko pada Cecil. Ayo diminum Mik, mumpung masih hangat. Tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun, Miko meminum kopi yang sudah dicampur obat tidur oleh Cecilia. Tanpa menunggu lama, obat tidur itu pun mulai bereaksi. Miko beberapa kali mengedipkan erat matanya. Kepalan tangannya mulai meremas kepalanya. Kini tatapannya pun mulai sayu. Badannya mulai tak seimbang. Dan perlahan akhirnya Miko tertidur. Malam ini kamu akan menjadi milikku, Miko. Aku sangat merindukan dekapan hangatmu dan kekarnya tubuhmu, ucap Cecilia dalam hati. Maura menoleh ke arah jam dinding. Sudah jam 11 malam, tapi Miko belum juga pulang. Beberapa kali Maura menengok keluar rumah untuk melihat mobil Miko di area parkir. Kemana dia? Bukankah tadi dia bilang akan segera pulang? Maura mencoba menghubungi ponselnya beberapa kali, tetapi tidak diangkat. Ia mulai khawatir pada kekasihnya itu. Di tengah kegelisahannya, ponsel Maura berbunyi notifikasi pesan WhatsApp.
Terlihat nomor tidak dikenal mengiriminya sebuah pesan. Dengan antusias, ia membukanya. Betapa kagetnya Maura. Terlihat sebuah foto Miko tengah bertelanjang dada tidur bersama Cecilia yang juga tanpa mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. Tidak usah menghubunginya. Pacar kamu sudah tidur dalam dekapan saya. Ia kelelahan setelah bercinta dengan saya. Begitulah caption yang diketik Cecil di foto menjijikan itu. Mas Miko, tega sekali kamu mengkhianati saya. Maura melemparkan ponselnya ke pojokan sofa ruang TV. Tangannya mengepal kuat. Wajahnya memerah karena menahan rasa marah. Dadanya terasa sesak. Hatinya bagai tersayat-sayat. Sakit sekali rasanya. Tanpa sadar, air matanya menetes di pipinya. Betapa sakitnya ia melihat pria yang ia cintai sedang tidur bersama wanita lain. Ia berjalan masuk ke kamarnya. Ia pun menangis sejadi-jadinya, menyesali betapa bodohnya ia yang percaya jika Miko akan berubah. Cecilia tertawa puas. Pasti si wanita kampung itu sekarang sedang menangis. Miko, maafkan saya. Semua ini saya lakukan karena saya sangat mencintai kamu dan menginginkan kamu kembali padaku, ucap Cecilia sambil memeluk mesra tubuh Miko yang terlentang di atas kasurnya. Nah, di bagian ini kalian baca sendiri ya guys. Sil, apa-apaan kamu? Ucap Miko sambil mendorong badan Cecil yang tanpa busana itu. Ayolah Miko, saya kangen sama liarnya permainan kamu, ucap Cecilia dengan wajah penuh nafsu. Hentikan Cecil, jangan sentuh saya. Miko mendorong tubuh Cecil. Miko memakai bajunya yang tergeletak di lantai kamar. Ia meraih ponselnya yang berada di atas meja kamar Cecil. Mau kemana kamu Miko? Cecil yang tanpa helai benang menutup tubuhnya itu pun berdiri menghalangi pintu kamar dan mencegah Miko untuk pergi. Miko melihat ponselnya. Terlihat beberapa notifikasi panggilan tak terjawab dari kekasihnya, Maura. Pacar kamu, si pembantu kampung itu, pasti saat ini sedang menangis karena melihat foto kita berdua, ucap Cecil sinis. Sil, kamu keterlaluan. Awas kamu, minggir, teriak Miko sambil menyingkirkan badan Cecil dari balik pintu kamarnya. Miko, kamu gak boleh pergi Miko, tunggu. Miko tak mau mendengarkan ocehan Cecilia. Ia segera membuka pintu kamarnya kemudian berlari masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan rumah Cecilia. Ah, sialan kamu Miko, teriak Cecil sambil memukul dan menyapu benda-benda yang ada di atas meja kamarnya menggunakan tangannya. Tak hanya itu, ia pun menarik kain spray kemudian mengacak-acak kamarnya sendiri. Semua barang-barang yang ada di kamarnya ia lempar secara membabi buta sambil terus berteriak, "Brengsek Miko, sialan!" Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Miko memacu mobilnya dengan cepat. Ia tak sabar ingin segera bertemu dengan Maura untuk menjelaskan semuanya. Dengan perasaan was-was, Miko terus mengemudikan mobilnya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi ponsel Maura, tetapi tentu saja Maura tak sudi untuk menjawabnya. Mobilnya kini memasuki area parkir rumahnya. Dari dalam kamarnya, Maura mendengar derung mesin mobil Miko. Segera ia mengunci pintu kamarnya. Miko berlari ke arah kamar Maura kemudian mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Ia sudah tidak peduli jika kegaduhannya akan didengar oleh Mbok Marni dan juga adiknya, Bimo. Maura, buka pintunya, panggil Miko dari depan pintu kamar Maura. Saya tahu kamu belum tidur, cepat buka Maura, saya akan menjelaskan semuanya. Maura benar-benar tak ingin melihat Miko. Kini ia begitu membenci kekasihnya itu. Cepat buka Maura, saya hitung sampai 3. Kalau nggak dibuka, saya dobrak. 1, 2, lagi-lagi Miko mengancam Maura agar dia mau membukakan pintunya. Mbok Marni dan Bimo yang mendengar keributan itu tentu saja langsung terperanjat dan segera menghampiri sumber suara. Maura membuka pintu kamarnya. Miko masuk kemudian memeluk Maura dengan erat. Maura meronta, sambil menangis ia memukul badan Miko bertubi-tubi. Kemudian ia mendorongnya keluar kamar.
Tanpa menyerah, Miko terus saja berusaha untuk memeluk dan menenangkan kekasihnya itu. Namun, rasa marah Maura membuatnya kehilangan kendali. "Sayang, saya bisa jelasin," teriak Miko. Maura yang sudah sangat sakit hati dan emosi itu pun sudah tak ingin mendengarkan alasan Miko. Ia sama sekali tak memberikan kesempatan Miko untuk menjelaskannya. Dengan air mata yang sudah membanjiri pipinya, Maura membalas teriakan Miko. "Saya nggak butuh penjelasan Mas Miko. Mulai sekarang, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi." "Enggak sayang, nggak mau. Saya nggak mau kita udahan," jawab Miko sambil menggelengkan kepalanya. Maura berdiri di pojok kamar sambil terus menangis tak terkendali. "Dengerin saya sayang, saya itu dijebak. Saya nggak sadar, tiba-tiba saya ada di kamar dia," ucap Miko mencoba menjelaskan. "Sudahlah Mas Miko, saya sudah tidak percaya dengan kata-kata Mas Miko. Tapi sayang," Miko kembali berusaha untuk memeluk Maura. "Diam, jangan pernah sentuh saya lagi. Saya jijik sama tubuh Mas Miko yang kotor itu. Tubuh yang sudah dinikmati oleh banyak wanita." "Ra, kenapa kamu bicara begitu?" Miko menatap Maura dengan memelas. "Memang seperti itu kenyataannya. Tubuh kotor dan hina yang sudah dipuaskan oleh banyak wanita jalang. Saya benci Mas Miko, benci!" teriak Maura. "Pokoknya mulai detik ini kita putus. Kalau Mas Miko masih mengganggu saya akan keluar kerja dari sini," sentak Maura. Miko terdiam beberapa saat. Ia tak percaya jika kekasihnya yang lemah lembut itu bisa berkata demikian padanya. Oke Maura, silahkan putuskan sendiri sesukamu. Silahkan benci saya, jika itu memang maumu. Baiklah Maura, mulai sekarang saya tidak akan pernah mengganggumu lagi, ucap Miko yang kemudian membalikkan badannya pergi meninggalkan Maura. Bimo dan Bomarni hanya terdiam mematung, menyaksikan keributan dari depan pintu kamar Maura. "Ada apa ini kak?" tanya Bimo pada Miko yang baru saja keluar dari balik pintu kamar Maura. Miko tak menjawabnya. Dengan wajah marah, Miko berjalan cepat sambil meraih jaket yang tergeletak di atas sandaran sofa TV. Kemudian pergi mengendarai mobilnya. "Maura, ada apa? Kenapa kalian ribut?" tanya Bimo dan Bomarni keheranan. Maura tak menjawabnya. Ia terus menangis tak terkendali. Miko dan Bomarni mencoba menenangkannya. "Maura, perkataanmu memang benar. Saya adalah laki-laki yang menjijikan, laki-laki yang kotor. Saya tak pantas mendapatkan cinta yang tulus darimu. Tapi perlu kamu tahu, saya sangat mencintaimu dan saya tidak bisa hidup tanpamu, Maura." Begitulah isi pesan singkat Miko pada Maura. Kini Maura mulai tenang. Ia merebahkan badannya sambil terus menitikan air matanya. Bomarni terus mengelus kepala Maura seraya menenangkannya. Bimo yang tak mengerti dengan apa yang terjadi kemudian berjalan keluar kamar Maura. Ia mencoba membuatkan secangkir teh hangat untuk membantu menenangkan Maura. Belum selesai teh itu dibuatnya, tiba-tiba saja terdengar suara ponsel Bimo berdering. Bimo menatap ke arah jam dinding. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. "Siapa pagi-pagi begini menelpon saya?" ucap Bimo sambil berjalan mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja TV. "Hah? Mama? Ngapain mama nelpon saya pagi-pagi?" Bomarni dan Maura saling bertatapan melihat Bimo. "Halo, Ma." "Apa? Terus, Mas Miko gimana keadaannya?" Oke, Ma. Sekarang Bimo ke rumah sakit." Maura dan Bomarni segera mendekati Bimo. Dengan wajah panik, Maura bertanya, "Ada apa, Mas Bimo?" "Kak Miko, barusan kecelakaan, Ra. Kondisinya kritis, saya harus cepat-cepat ke rumah sakit," jawab Bimo panik. Bimo dengan cepat mengambil kunci mobil yang tergeletak di atas meja TV, kemudian pergi ke rumah sakit. Bagai tersambar petir, Maura seolah tak percaya. "Bo, Mas Bimo bohong kan, Bo? Gak mungkin Mas Miko kecelakaan. Bo, jawab, Bo." Ia menggeleng-gelengkan kepalanya pelan sambil memegang kedua lengan Bomarni. "Mas Miko!" teriak Maura. Tangis Maura pun kembali pecah. Perlahan badannya lemas. Kemudian ia terjatuh tak sadarkan diri.